Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurjana MPD dengan NIDN 13110687. Saya sebagai salah satu dosen tetap di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jabal Kafur. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan penjelasan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris Aplikasi dengan kode KNP 615. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi di lingkungan Prodi Pendidikan Kewarganegaraan dengan beban studi 2 SKS yang dituju kepada mahasiswa PPKN semester genap. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali tatap muka, 1 kali ujian tengah semester atau UTS yang dilakukan di pertengahan semester atau di pertemuan ke-8, dan 1 kali lagi ujian semester atau UAS yang dilaksanakan pada akhir pertemuan. Mata kuliah ini membahas tentang Introduction to English for Specific Education, Introducing Yourself Professionally, Vocabulary, Tenses, English Pronunciation, Listening Practice, Understanding Civic Related Audio, dan tidak hanya itu, bahasa Inggris aplikasi juga membahas tentang Formal Writing, Email dan Letters, Presentation Skill in Civic Topics, Reading Text, dan Argumentative Writing for Comparing Political System. Strategi yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya yang pertama, itu content-based instruction, task-based language teaching, collaborative learning, dan problem-based learning. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu memanfaatkan kemampuan bahasa Inggris sebagai alat pendukung dalam studi akademik maupun pengembangan profesional di bidang kewarganegaraan melalui penguasaan keterampilan bahasa Inggris seperti listening, speaking, reading, dan writing yang tercermin dalam kemampuan menyusun teks formal, menganalisis dan memahami artikel, berkomunikasi secara efektif, dan dapat memahami informasi lisan dari berbagai sumber audio video dalam bahasa Inggris. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini meliputi CPL pertama, CPL ketiga, CPL 5, dan CPL 6 yang telah tertuang dalam RPS yang sudah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada kuliah Bahasa Inggris Aplikasi ini diantaranya: yang pertama, mampu memahami dan menggunakan kosakata bahasa Inggris dalam konteks civic education dan hukum. Yang kedua, menyusun teks lisan dan tulisan bahasa Inggris tentang isu demokrasi, HAM, dan kebangsaan. Yang ketiga, mampu menyampaikan gagasan secara lisan dan tertulis dalam bahasa Inggris dalam forum akademik sederhana. Yang keempat, mampu memahami kosakata dan istilah bahasa Inggris yang relevan dalam konteks PPKN atau kewarganegaraan. Yang kelima, mampu mengaplikasikan struktur kalimat dan ungkapan bahasa Inggris dalam komunikasi akademik dan profesional. Dan yang terakhir adalah mampu menyusun teks dan presentasi sederhana dalam bahasa Inggris terkait isu-isu kewarganegaraan. Referensi mata kuliah ini mengacu pada buku Ajar Bahasa Inggris. Di samping itu juga referensi dan atau daftar pustaka berupa jurnal dan lainnya. Sistem pembelajaran dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus berupa tatap muka, baik dilakukan di dalam kelas, Zoom, ataupun yang lainnya, sedangkan asinkronus yang dilakukan melalui WhatsApp group atau Google Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi mengenai MK Bahasa Inggris Aplikasi. Secara keseluruhan, evaluasi pembelajaran yaitu 100% yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, sikap dan keterampilan itu 15%,
kuis 25%, UTS 30%, dan UAS 30%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Bahasa Inggris Aplikasi di program studi S1 Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Jabal Ghafur. Berikut cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan yang ke-6 dengan materi tentang English Pronunciation dengan menggunakan strategi komunikatif language teaching, yaitu modeling in imitations and audiovisual practice yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Dengan tujuan akhir, mahasiswa mampu mengucapkan pronunciation yang baik dan benar dan dapat diaplikasikan dalam skill speaking. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How are you today? Okay, baik. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan mendiskusikan tentang pronunciation vowel sounds ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi kita, presensinya sudah dikirim ke dalam grup ya. Silakan diisi. Oke, sudah? Oke, baik. Nah, kemarin kita membahas tentang text reading ya. Oke, baik, text reading. Tentang judul tentang apa? Oke, instruction and rules. Oke, instruction and rules. Oke, teks kemarin itu adalah tentang instructions and rules. Oke, ada nggak beberapa pada saat kalian membaca teks instruction and rules kemarin, pastinya sebelum kalian menjawab teksnya ataupun sebelum kalian menerjemahkan teksnya, pada saat kalian baca, kira-kira ada nggak beberapa kata yang sulit kalian ucapkan? Ada. Oke, kira-kira kata apa kemarin? Pada kalimat equality is important in the commentary. Coba diulangi dengan suara yang agak sedikit keras. Equality is important in the commentary. Oke, equality. Oke, good. Ya, saya masih ingat ya dengan kalimat itu. Ada lagi? Oke. Di kalimat we must respect the national symbols. Okay, good. We must respect the national symbol. Okay, good. Oke, nah dari kalimat itu yang pertama tadi ada kata respect ya, kemudian ada kata equality. Nah, kalian ketahui yang bahwa itu ada kata ataupun yang sering disebutkan dengan sounds ya, bunyi. Nah, mungkin pada saat kita belajar bahasa Inggris itu ya agak sedikit berbeda dengan bahasa daerah kita atau bahasa nasional kita. Nah, jadi untuk hari ini makanya kita akan mendiskusikan tentang pronunciation dalam bahasa Inggris. Nah, sebenarnya mau saya sampaikan yang bahwa pronunciation itu adalah suatu hal yang memang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari, karena di dalam belajar bahasa Inggris ya ada beberapa skill yang memang perlu kalian kuasai. Ada speaking, kemudian ada listening, kemudian ada reading. Nah, semua skill ini perlu tahu dasarnya, pronunciation-nya. Misalkan speaking, kalau seandainya kita tidak tahu, tidak paham bagaimana cara mengucapkan kosakata ataupun kata yang mungkin kita tahu artinya itu apa, tapi susah ketika kita mengucapkan. Nah, kemudian listening juga sama. Listening meskipun bukan kita yang mengucapkan kata tersebut, orang lain, tapi kalau memang kita lack of pronunciation, itu bisa jadi ya kita nggak akan paham, nggak tahu apa yang diomongkan oleh si another speaker. Nah, kemudian ini juga sama halnya ini. Jadi itu menyambut dengan diri kita ketika kita membaca. Nah, jadi kita perlu tahu pronunciation-nya seperti apa, ucapannya itu seperti apa. Nah, jadi untuk hari ini kita khusus ya, dia sebenarnya pronunciation itu banyak cabangnya, tapi untuk hari ini kita khusus mempelajari tentang what are vowels. Apa itu vowels? Ada yang tahu kira-kira vowels itu apa? Kalau misalkan dalam bahasa nasional, ada yang tahu vowels apa?
Misalkan contohnya seperti kemudian tadi ada kemudian ada ini dia berbagai macam detik bunyi yang memang akan muncul di dalam kata dalam bahasa Inggris tersebut. Nah, jadi mungkin pada saat kalian jumpa dengan kata yes, kenapa ini kok bisa berubah, ya? So why when I say this one is really different sounds with the other, misalkan kenapa ini kok beda, ini kok beda. Nah, jadi mereka memang ada rule-nya sendiri, dan nanti setelah lagi kita akan lihat rules-nya kira-kira apa dan seperti apa dan bagaimana untuk mengucapkan bunyi short-nya, kemudian bunyi long-nya, ya. Oke, sejauh ini Christian ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sengaja ya miskompretkan beberapa bunyi ini, sengaja miskompretkan beberapa bunyi ini karena memang kemarin pada saat tag reading kita juga melihat ya, pada saat kalian membaca teks itu ada beberapa kata yang memang terkadang di situ seharusnya dibaca vowelnya dalam bentuk panjang, tapi dia dibaca dalam bentuk pendek. Nah, jadi inilah konsepnya yang memang perlu kalian ketahui. Jadi dia bervariasi ya. Ini satu ilmu yang memang perlu kalian tahu. Jadi supaya gampang nanti pada saat kalian mengucapkan kosakatanya ataupun vocabulary. Nah, ini ada word list for Chinese or non. Jadi hampir sama sebenarnya. Meskipun jadi nanti berdasarkan ini sebelumnya pernah membuat penelitian memang untuk pengukuran bunyi-bunyi itu agak beda. Jadi ya wajar aja ya ketika kita orang Indonesia itu tidak mencapai taraf yang orang Inggris, tapi setidaknya kita bisa mengucapkan, meniru ya, hampir sama seperti orang sana. Nah, inilah vowelsnya yang dari IPA chart-nya American English, kemudian yang ini adalah word list-nya OJ ya. Jadi ketika misalnya kita berikan kata git ya, ada ya sebenarnya bunyi git itu dalam bahasa Inggris itu ada. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ada enggak? Nah, jadi sebenarnya gampang sekali untuk belajar pronunciation itu, gampang sekali. Jadi ketika misalkan, oh iya ya ini dalam kata bahasa Aceh ini ada, rupanya tadi pada saat saya mengucapkan dalam bahasa Inggris, berarti saya bisa begitu pengucapannya. Ingat ya, meskipun nanti long and short yang bunyi yang kualitasnya itu berbeda ya. Oke, nah kemudian ada kata ya, yang terdapat di kata put. Nah, ini sudah ada nanti di di vowelnya bahasa Inggris. Kemudian ada bunyi ini juga ada nanti di dalam bahasa Inggris. Oke, kira-kira itu ya, oke, paham ya. Nah, jadi sebenarnya pronunciation itu gampang, hanya kalian latih ya. Oke, nah jadi untuk vowel yang ini nanti saya akan menampilkan phonemic chart. Nah, saya pengennya nanti pada saat saya press simbolnya kalian repeat ya, kalian ulang supaya nanti bisa menyesuaikan bunyi-bunyi yang ada di American English. Ada let's return what we say. Oke, ini contohnya ya, yang tadi kalau yang tadi itu ada bahasa Acehnya, ini contohnya yang di dalam bahasa Inggrisnya. Kan tadi kata git ya, di dalam bahasa Aceh. Nah, sebenarnya ini juga ada dalam bahasa Inggris. Jadi seperti kata i yang ada di place. Ya, kemarin kan ada ya kosakata di dalam tag descriptive case ya. Nah, jadi case itu sounds-nya adalah i dalam bentuk long. Jadi gampang sebenarnya, nggak susah. Cuma kita hanya mengerti, kemudian harus sering latihan. Itu insya Allah kita bakalan lancar pronunciation kita. Oke, kemudian ada egg. Kemarin juga ada ya dalam tag descriptive-nya ada kata egg. Kemudian ada kata judge. Kemudian ada vote. Ini meskipun ini sound-nya ada masih sound lain ya. Ada vote, kemudian ada long ya. Jadi ada case, ada egg, kemudian ada judge, ada vote. Nah, sekarang coba kita lihat phonemic chart-nya ya. Jadi nanti dari phonemic chart itu kalian bisa latihan sendiri. Kemudian lihat kosakatanya, lihat fonetiknya itu bunyinya seperti apa. Jadi kalian bisa tekan, kemudian dengarkan, ditekan ya. Oke, nah kita lanjutkan. Ini saya mau menampilkan phonemic chart-nya yang memang bisa langsung ketika kalian press di sini, misalkan ada kata iya ini kalau ada pada begini itu maksudnya sounds-nya itu panjang ya, sounds-nya panjang. Dan contohnya itu terdapat di
Okay, good. Okay, ini agak ragu ya. Saya ulangi sekali lagi. Habis itu okay. Okay, ya. Okay, ini sebenarnya hampir sama seperti ada kata dalam bahasa ada itu ada kata itu lagi bunyinya, gitu ya. Okay, saya ulangi. Habis itu okay, very good. Nah, next. Okay, kemudian okay, ini agak sedikit ya, terus yang okay. Saya ulangi. Okay, good, kemudian nah ini agak turun sedikit. Yang tadi dia kemudian ada kayak ada bunyi-bunyi nya sedikit ya. Saya coba saya tekankan kemudian didengarkan. Okay, ini seperti ini kata ha ya. Ini ada kata ha yang ini bunyinya seperti itu. Okay, kemudian next. Itu short ya, short bunyinya. Okay, kemudian okay, good. Okay, nah semua kata bunyi ini, semua bunyi ini sebenarnya ketika kita masukkan ke dalam kata, jadi itu akan terbantu sekali ya ketika kita tahu ada vowel sounds yang dibantu oleh phonemic chart-nya. Nah, sekarang misalkan seperti kata i dalam bentuk long, kita masukkan ke kata sleep. Jadi coba kita dengarkan kira-kira seperti apa ya, how to pronounce it. Sleep. Sleep. Okay, very good. Nah, yang kedua. Okay, good. Kemudian Good. okay, good. Coba lagi good. Okay, next. Food. Okay, next. Okay, 10. Okay, very good. Kemudian Better. okay, ini agak beda sedikit ya. Kalau memang misalkan British, mereka nggak membunyikan hurufnya ya. Tapi kalau Amerika mereka membunyikan better, seperti kata better ya. Okay, good. Kemudian Word. okay, word ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kata word itu ya hampir sama seperti kata jalan. Jalan bahasa Inggrisnya tulisan hampir sama ya. Jalan bahasa Inggrisnya walk. Itu bunyinya walk ya, walk. Kemudian kalau yang ini bunyinya word, kata ya word. Jadi panjang ya, bunyinya panjang. Ini bukan walk, tapi word. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Word. Oke, word. Oke, coba diulangi. Oke, yang atas suaranya. Good. More. Oke, good. Gone. Oke. Bar. Oke, good. Cup. Oke, cup. Ini sama halnya seperti kita membunyikan kata paper ya. Jadi karena C itu dia akan banyak urutannya. Jadi ini untuk lebih gampangnya kalian ingat, maka di cup itu bunyikan urutannya ya. Jadi bukan cup tapi bunyinya lah cup. Oke, coba diulangi sekali lagi. Oke, very good. Next, the last one. Tap. Oke, very good. Nah, inilah phonemic chart yang memang bisa membantu kalian dalam pronunciation ya. Jadi bisa kalian gunakan di speaking kalian, kemudian bisa kalian gunakan di listening kalian, kemudian bisa digunakan di readingnya. Oke, next. Sebenarnya untuk ini semua itu gampang sekali ya. Mungkin phonemic chart itu kita nggak tahu cara bunyinya, tapi dia ada aturannya yang memang bisa mempermudah kalian nantinya ketika jumpa beberapa kata yang ada sounds vowelnya. Jadi pronunciation-nya itu dia jauh lebih bagus, gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat rule-nya. Oke, the first one, ways to pronounce English vowel sounds. Ya, ada beberapa rule-nya. The first one is when a word, ingat ya, ketika ada satu kata or syllable, ends in a consonant, in consonant, it has only one vowel. That vowel is short. Jadi vowel itu short. Contohnya seperti di kata example is okay, cat. Nah, cat itu dikatakan cat, enggak ya? Jadi dia short. Ya, karena that vowel is short. Jadi cat itu pendek bunyinya. Jadi seperti kata cat, fish. Ya, jadi sounds-nya itu short. Karena kenapa? When a word or
pain. Ini pain, ini dia panjang, ini pendek. Kenapa hurufnya seperti ini? Jadi sebenarnya gampang sekali untuk pronunciation itu ya. Ketika kita tahu konsepnya, jadi ketika kita berbicara, itu lebih gampang. Kemudian kata go, ya go, kemudian ada grow, ya. Ini selalu vowel yang pertama itu adalah grow. Okay, the last one is when a syllable ends in one vowel. Jadi ketika ada satu vowel ya, that vowel is usually long. Misalkan open. What does it mean open? Okay, kemudian unit. Okay, unit. Ya, unit itu pendek, unit itu long. Unit. Okay, kemudian kata cover. Tadi ini panjang cover. Ya, cover. Oke, kita ulang ya dari awal. Yang pertama saya baca dulu, kemudian kalian ulangi ya. Apa yang sepertinya saya baca. Yang pertama kata cat, fish, snake, fly, rock, pain, goat, open, unit, paper. Very good. Nah, nanti bisa dilanjut lagi di rumah ya. Nah, kalau misalkan lupa bisa kalian buka pada misalnya tadi. Nah, ini ada beberapa example of short and long vowel yang biasanya ya. Jadi di situ ada contrast ya. This contrast demonstrate the word in which colloquial short and long. Jadi ada short ada long. Nah, jadi saya mau ini salah satunya. Tadi udah kita bahas semua sounds ya, kemudian kita listing. Nah, sekarang saya mau baca. Contohnya di A ya, shortnya ada kata bag, ada snack, fat, and sad. Itu semuanya short ya. Oke. Ada yang mau coba? Oke, di ini ya, di ini ya. Yang pertama ada kata fat, snack, fat, and sad. Oke, nah jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan kalian masih bingung nih bagaimana cara mengucapkannya, bisa ditekan atau bisa dibantu atau bisa kalian buka kalau lagi ucapkan tadi itu sangat membantu ketika kalian melihat vowels yang dalam bentuk soundnya long ataupun pendek. Nah ini ada beberapa ya, nanti materinya akan di-share juga ada dalam buku kita. Ini ada beberapa juga short and long-nya, misalkan contoh seperti kata apa ya, oke, ini yang long ya, seperti kata like, kemudian ada hide, slide, dine, kemudian ada fine. Oke, mau kita coba? Oke, nah contoh pertama like, itu long ya, like. Oke, kemudian hide, slide, oke, so lagi slide, hide. Very good. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena memang berhubung waktunya ya, jadi ini ada beberapa kalimat yang nantinya bisa kalian recall ya. Ini soal pelajaran kalian kerjakan. Pronounce these sentences correctly. Jadi diucapkan yang benar. Ini ada ininya ya. Bisa kalian rekam suaranya. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam link, dikirimkan ke dalam bukunya ya. Itu tugas kalian. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, gimana pertemuan kita hari ini menyenangkan? Apa yang kalian ketahui? Apa yang sudah masalah? Apa yang kalian dapatkan dari materi kita hari ini? Oke, tentang pronounce ya. Oke, good. Ada short dan longnya vowel ya dalam conversation. Nah, jadi Miss mengharapkan dengan materi ini menjadi satu rule ya, menjadi satu guide ataupun jadi pegangan untuk kalian pada saat kalian melakukan speaking, misalkan reading ataupun listeningnya. Dan yang pastinya Miss mengharapkan kalian bisa berkomunikasi dengan baik dan benar ya, dengan yang pastinya dengan menggunakan pronunciation yang benar. Oke, ini Miss Teguh nanti tugasnya mohon dikirimkan ke dalam grup ya, di message nanti. Oke.